visi inti coaching yang akan dikembangkan. Pada pelaksanaan supervisi nanti saya akan mengamati dan mencatat hasil dari percakapan coach dan coaching terkait target pribadi. Sedangkan pada pasca supervisi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada coach, diantaranya penyampaian pengamatan, rencana tidak lanjut, dan revisi dari kegiatan supervisi. Bapak perlu diketahui bahwa kegiatan ini coaching itu ada 3 divisi. Nanti ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan berbobot. Menurut Bapak nanti kompetisi apa yang akan Anda kembangkan? Iya Bu, betul sekali. Kalau kita ketahui bahwa kompetensi coaching ini sangat penting ya Bu. Di antaranya kehadiran penuh tadi seperti yang Ibu sampaikan, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ingin saya kembangkan di sana yaitu ketiga-tiganya Bu. Ketiga-tiganya ingin saya kembangkan secara baik di praktik coaching ini. Dan ketiga tersebut bagian mana Pak yang ingin Anda saya amati? Saya ingin dia mengamati di bagian mengajukan pertanyaan berbobot itu. Jadi bagian itu saya pengen mengembangkan lebih sekarang lagi. Mungkin harapannya apa Pak dari observasi yang telah kita lakukan nanti Pak? Kalau harapan saya Bu, saya ingin bisa mengarahkan coaching untuk bisa menemukan menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Bapak nanti sudah saya catat poin-poinnya terkait percakapan kelas supervisi. Selanjutnya Bapak sebagai coach nanti mengarahkan Pak Budi sebagai coaching untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran. Baik Ibu, siap. Selanjutnya waktu saya serahkan kepada Bapak sekalian untuk melaksanakan praktik coaching. Pak Aziz sebagai coach dalam melakukan supervisi bisa melakukan percakapan dengan Pak Budi dengan model peta, rasa, dan kompetensi uji. Ya Bu, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempraktikkan bagaimana percakapan coaching dengan alur cerita. Monggo Bapak, waktu saya serahkan. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik, kita mulai ya. Selamat siang Bapak Budi. Selamat siang Pak Aziz. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Ya. Begini Pak Budi, kita akan berbincang-bincang sebentar, ngobrol tentang masalah di sekolah kita gitu ya Pak. Kita enaknya ngobrol tentang apa ya Pak ya? Mungkin Pak Budi menyampaikan sesuatu. Ya Pak Aziz, rencananya pada kesempatan yang ini saya ingin bercerita Pak Aziz Ya. tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas dalam pelaksanaan proses pembelajaran IPA untuk pengetahuan alam Pak Aziz. Semoga Pak Budi, saya dengan senang hati akan mendengarkannya Pak. Oke, silakan Pak Budi bisa cerita apa yang Pak Budi rasakan atau alami akhir-akhir ini di kelas. Iya Pak Aziz, baiklah. Akhir-akhir ini di kelas saya itu pada pelajaran IPA itu saya merasa jenuh, kurang antusias, dan bahkan kurang konsentrasi serta kurang aktif dalam mengikuti praktek pembelajaran, yaitu murid-muridnya Pak Aziz. Oh, ternyata kondisinya begitu ya Pak Budi ya. Murid Pak Budi di kelas itu sebagian merasa jenuh, kurang aktif gitu ya Pak. Terutama dalam praktek gitu Pak. Ya, Oke, saya bisa melihatnya Pak Budi. Kalau muridnya merasa jenuh, kemudian kurang antusias ataupun konsentrasinya hilang gitu ya dalam mengikuti pembelajaran, ini memang sangat tidak menyenangkan buat kita ya Pak. Kita kurang nyaman. Gimana Pak Budi? Ada yang bisa diceritakan lagi? ya gimana ya Pak ya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Saya sendiri sampai bingung Pak Aziz untuk mengatasi kasus tertentu. Jadi secara keseluruhan memang ini harus kita pahami dulu Pak. Kita harus pahami, kita harus mengetahui permasalahannya secara lebih mendalam Pak. Nah, dari kondisi ini Pak, kira-kira harapan Pak Budi itu apa dari kondisi seperti ini? Kita kan sekarang sedang berbincang-bincang, apa yang
diharapkan? Ya Pak Aziz, saya itu berharap adanya solusi Pak Aziz dari permasalahan yang ada di kelas saya tersebut terkait murid yang mudah merasa jenuh dan kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Saya itu ya pengen sharing, barangkali Pak Aziz bisa membantu saya memecahkan dan menemukan solusi masalah tersebut. Kalau begitu menurut kita kan sudah tahu kondisinya Pak ya. Menurut Pak Budi, kondisi yang Pak Budi harapkan, murid yang tidak jenuh, murid yang aktif itu yang seperti apa? Ya Pak Aziz, menurut saya murid yang merasa tidak jenuh dan murid yang aktif itu murid yang senang dengan pembelajaran dan murid yang aktif dalam setiap proses pembelajaran, baik pada kegiatan praktek ataupun berdiskusi Pak Aziz. Berarti senang dan aktif mengikuti proses pembelajaran gitu ya Pak? Baik praktek maupun diskusi gitu ya Pak Budi ya. Nah, kalau Pak Budi nilai sendiri, Pak Budi mengamati anak-anak dari penilaian 1 sampai 10 Pak, kira-kira Pak Budi menilainya di angka berapa Pak? 1 paling buruk, 10 itu paling baik Pak? Kalau berdasarkan observasi dan pengamatan yang saya lakukan, itu berada di rentang nilai 6 Pak Aziz. Soalnya murid-murid itu sangat kelihatan sekali mudah dan cepat jenuh serta tidak aktif pada kegiatan praktek dalam pembelajaran IPA Pak Aziz. Nah, berarti di angka 6 ini Pak ya, di nilai 6 ya. Nah, harapan Pak Budi atau ekspektasi Pak Budi itu kedepannya anak-anak ini pengennya dibuat di rank berapa Pak? Pak Budi pengennya di angka berapa ini anak-anak biar aktif sama tidak jenuh? Ya kalau saya disuruh memilih ya Pak Aziz ya, saya itu memilih nilai max di nilai rank ya 10 Pak Aziz. Namun tidak bisa minimal ya di nilai rank 8 Pak Aziz. Tapi minimalnya 8 ya Pak. Bagus Pak Budi. Kira-kira di rank 8 ini Pak, kira-kira Pak Budi dan murid-murid di kelas itu bisa mencapainya nggak di rank 8 ini? Saya sih optimis aja. Saya berusaha dan saya yakin murid-murid bisa mencapai rank 8 tersebut. Jadi kita sama-sama yakin ini ya Pak ya. Anak bisa aktif, bisa tidak bosan, tidak jenuh gitu ya Pak ya. Nah, rasa optimis dari Pak Budi ini sudah dari modal utama Pak sudah bagus. Menurut Pak Budi nih, kira-kira hal apa saja yang membuat anak itu mudah jenuh Pak? Mudah jenuh serta tidak aktif pada kegiatan pembelajaran kita Pak? Pak Aziz, kalau saya amati, murid-murid itu merasa jenuh dan tidak aktif pada kegiatan pembelajaran IPA. Itu diantaranya yang pertama, pembelajaran masih bersifat menghafal Pak Aziz. Jadi kurang memberikan kesempatan kepada murid untuk mengamati. Yang kedua, saya masih menggunakan metode mengajar konvensional Pak Aziz atau kuno. Jadi saya kurang upload dan saya akui hal tersebut. Saya lebih banyak berbicara, jadi lebih banyak menggunakan metode ceramah. Bisa fungsinya nanti dikurangi. Kemudian yang ketiga, saya belum maksimal dalam menyiapkan media dan sarana prasarana untuk kegiatan praktek Pak Aziz. Jadi anak kurang tertarik mungkin Pak Aziz. Yang menarik itu. Kalau tidak menarik ya tidak kurang. Kurang Pak Aziz. Jadi kurang berinovasi mungkin ya. Oke, saya mulai paham kondisinya Pak Budi. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Budi, apa yang bisa membuat murid itu tidak jenuh Pak? Kan kita sudah tahu penyebabnya. Kira-kira apa hal yang membuat murid tidak jenuh dan bisa lebih aktif Pak? Oke Pak Aziz, kalau saya telaah, saya itu ini pembelajaran yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang hidup untuk berinteraksi, kemudian murid-murid itu aktif ya pada saat kegiatan praktek pembelajaran IPA. Jadi Kira-kira Pak Budi ini apa yang akan kedepannya dilakukan agar anak-anak ini tidak jenuh dan aktif Pak dalam mengikuti praktek pembelajaran IPA? ya Pak Aziz, ini Pak Aziz,
Kira-kira itu saya ingin pembelajaran di kelas saya itu tercipta pembelajaran yang aktif, kemudian interaktif, menyenangkan, pembelajarannya hidup ada. Dan yang tidak lupa itu murid-murid ini harus aktif saat kegiatan praktek pembelajaran IPA seperti itu. Berarti yang hidup, interaktif, menyenangkan dan anak-anak aktif dalam praktek ya Pak ya? Iya. Nah menurut Pak Budi nih, apa saja yang membuat murid Pak Budi ini bisa aktif kemudian nuansanya jadi itu Pak dalam pembelajaran itu? Ya, kalau menurut saya pembelajaran tersebut dapat sesuai harapan saya harus didukung dengan sarana dan media pembelajaran yang mencukupi Pak Aziz. Jadi memperbanyak literasi tentang media pembelajaran yang tidak membosankan, membuat siswa aktif dan tentunya menarik serta berbobot Pak Aziz. Iya Pak Budi, saya juga setuju dan sependapat dengan pendapat jenengan dengan macam-macam metode dan strategi yang dipakai menggunakan media dan sarana prasarana yang memadai, kemudian kaitannya sama media Pak, media dan sarana. Kira-kira penyebabnya apa Pak? Kenapa kok murid kurang aktif dalam belajar? Ya Bapak, murid-murid itu kurang aktif ketika mengikuti pembelajaran IPA di kelas saya itu. Saya amati pembelajarannya itu kurang tersupport Pak, karena saya hanya menggunakan media gambar atau video Pak, dengan tidak melibatkan murid secara langsung. Jadi peran saya itu terlalu besar di dalamnya Pak. Padahal kan saya menginginkan murid lebih aktif dan lebih banyak mengambil peran. Jadi saya simpulkan saya itu masih lebih center di aspek yang student centernya belum tersentuh. Hanya sedikit saja Pak. Berarti kalau di situ membuat anak-anak jadi kurang bisa aktif ya Pak. Nah kalau boleh tahu Pak, media pelajaran atau sarana yang Pak Budi pakai itu apa ini selama ini? Ya Pak, sejauh ini itu ya Pak, saya itu hanya menggunakan sumber belajar. Yang pertama itu tentunya buku pegangan guru. Kemudian saya memakai juga modul PAI para mahasiswa, modul PAI modul IPA dari produk para mahasiswa yang dari PKB itu. Kemudian tentunya juga ada buku pegangan murid dari Dinas Pak. Hanya sebatas itu saja. Maaf ya. Berarti baru masih sangat terbatas ya Pak? Iya, sangat terbatas sekali. Kalau dari Pak Budi sendiri, berarti kalau dari yang jenengan alami selama ini, referensi-referensi yang Pak Budi pakai, apakah ada yang lain Pak yang mungkin bisa dipakai di depan? Iya Pak Aziz, saya teringat ketika saya mengikuti workshop, seminar, kemudian karya dalam forum KKG, forum PKG, itu di sana saya mendapatkan wawasan bahwasanya sumber belajar atau media pembelajaran itu bisa kita memakai dari berbagai sumber alternatif lain. Di antaranya yaitu jurnal, kemudian ada karya tulis ilmiah, kemudian kita juga bisa memakai media sosial yang berbasis ID, ada YouTube, kemudian TikTok, kemudian ada takjub gitu ya, mungkin bisa dipakai, dan Google Pak. Google bisa memakai juga Google formulir evaluasi itu ya. Nah itu sebenarnya Pak Budi sudah sangat paham ya Pak, banyak referensi di luar sana yang bisa kita pakai. Saya yakin dan optimis Pak Budi ini bisa menghidupkan suasana kelas, interaktif dan juga aktif anak-anaknya dalam kegiatan praktek pembelajaran IPA gitu Pak. Nah sekarang rencana Pak Budi apa nih ke depannya untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Pak, saya itu mempunyai gagasan. Yang pertama saya akan merancang sebuah pembelajaran yang berpihak pada murid, tentunya lebih berpusat pada siswa dengan mengurangi porsi peran guru. Jadi siswa lebih mengambil peran, lebih aktif dan berkolaborasi bersama teman-temannya. Tentunya saya hanya sebatas menuntut saja sebagai fasilitator saja. Yang kedua,
saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif. Saya akan mencari literasi tentang strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang memotivasi siswa agar lebih semangat belajar, Pak. Dan yang ketiga tentunya saya akan mencari literasi tentang berbagai macam sumber media pembelajaran, Pak. Dengan begitu saya harap pembelajaran IPA di kelas saya lebih membangkitkan semangat belajar siswa. Luar biasa Pak, rencananya yang disampaikan Pak Budi ini juga lengkap, sudah runtut dan baik gitu ya. Semoga ini bisa menyelesaikan masalah yang Pak Budi alami di kelas dan semoga nanti berhasil dan sukses gitu ya Pak ya. Nah sekarang Pak, apa langkah terdekat yang akan Pak Budi ambil? Bagaimana komitmen Pak Budi agar masalah ini bisa selesai Pak terkait rencana tadi? Ya Pak, yang pertama saya niat dan bulatkan tekad. Kemudian saya akan merancang pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya akan membangkitkan semangat belajar murid, memotivasi mereka agar berdaya juang tinggi dalam belajar, Pak. Yang selanjutnya saya akan menyiapkan media pembelajaran yang bervariatif dan inovatif. Dan tentunya yang terakhir, saya juga akan melaksanakan praktek pembelajaran sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka Belajar, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Baik Pak, luar biasa Pak. Saya sangat kagum dengan semangat Pak Budi ini. Saya sangat dukung. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua ya Pak ya. Semoga ini jadi usaha kita untuk memerdekakan murid dalam belajar. Ya Pak Aziz, ya terima kasih atas waktu dan sharingnya ya Pak ya. Semoga kita menjadi guru, sosok guru yang sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara ing madya manungkarsa, ing arsa Sutoraja, ing madya manungkarsa tuturi handaya. Ya Pak Budi, saya juga terima kasih atas waktu yang kita berikan. Sampai jumpa di kegiatan coaching berikutnya ya Pak. Makasih juga Pak, saya Luar biasa dalam pelaksanaan coachingnya. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak. Hasil dari pengamatan yang saya amati selama kegiatan coaching, secara garis besar itu sudah sesuai dengan alur kita. Kalau kita tahu Pak, bagaimana Bapak menilai performa dalam kegiatan atau kompetensi tadi? Apabila dinilai tidak memuaskan, kurang memuaskan, atau sangat memuaskan? Kalau saya menilai diri saya memuaskan mungkin. Apa yang membuat Bapak menilai diri sebagai memuaskan? Menurut saya sudah mampu menggali dan mengidentifikasi masalah dan sesuai dengan alur percakapan kita itu. Jadi saya merasa memuaskan menurut saya. Bagus, luar biasa. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, boleh Pak? Boleh sekali. Saya mengamati tadi pada saat melakukan kegiatan coaching, memang Bapak sudah melakukan percakapan dengan alur TEPTA. Dalam hidup saya, sebenarnya sudah kelihatan dan sudah tercantum semua, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab itu sudah sesuai. Bagaimana pendapat Bapak mendengar pendapat saya? Pendapat saya Ibu, mendengar yang tadi disampaikan oleh Ibu Rana, saya senang dan mungkin ada rasa bangga sedikit ya. Saya telah melaksanakan coaching sesuai dengan rubrik penilaian dan juga saya sudah melaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah saya buat dan saya cukup puas dengan percakapan coaching yang tadi dilaksanakan karena sudah sesuai dengan alur IRTA. Ya Pak, sudah bagus. Namun demikian, saya juga masih melihat hal-hal yang perlu dikembangkan. Misalnya dalam identifikasi saya, itu ketika mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu masih bisa menggali tentang rangkaian pembelajaran kita. Aktivasi atau partisipasi itu masih bisa digali secara lebih dalam. Bagaimana menurut Pak? Iya Bu, kedepannya saya akan merencanakan dengan lebih baik lagi dan juga melibatkan murid Bu dalam kegiatan. Ya Pak, untuk rencana selanjutnya
panjenengan bisa menggali lebih dalam potensi yang dimiliki Gojek, bisa dengan menggunakan alur rasa dan kompetensi. Baik Bu, ke depan saya akan menguatkan lagi kompetensi di bagian coaching dan juga alur rasa. Ya, bagus Pak. Rencana ke depan akan menggunakan rasa dan coaching, dan diskusi kita ini apa yang sudah terbayang, apa yang akan panjenengan lakukan untuk meningkatkan performa di area ini. Dari hasil pertemuan kita pada siang hari ini Bu, kita sudah memiliki beberapa rencana ya Bu ya, untuk meningkatkan kemampuan coaching saya. Yang pertama saya akan merencanakan kegiatan coaching dengan melibatkan supervisor dan juga kunci gitu ya. Kemudian saya akan menggunakan berbagai macam metode dan strategi Bu dalam pembelajaran saya. Kemudian saya akan mencoba menggali dan memberikan jawaban alternatif atas masalah dari coaching. Dan berikutnya saya juga akan merencanakan dengan menggunakan alur percakapan rasa untuk menyampaikan topik terkait target ini. Nah, bagus, sudah mempunyai bayangan ya untuk kedepannya biar lebih bagus. Kalau boleh, saya mau menyampaikan hasil pengamatan saya dari percakapan pelaksanaan seperti ini. Boleh Pak? Boleh Bu. Hasil dari pengamatan dalam ruang supervisi akademik, Bapak sudah melakukan coaching dengan alur cerita, tujuan sudah menyampaikan tujuan coaching yang jelas, singkat dan mudah dipahami. Coach sudah menggali permasalahan dan memberikan alternatif jawaban terhadap masalah coaching terkait murid yang merasa jenuh dan kurang aktif. Dalam identifikasi, coach sudah menggali informasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik atas masalah yang dihadapi coaching terkait muridnya. Dalam rencananya, coach sudah mendidik seorang coaching untuk membuat rencana pembelajaran yang tidak jenuh dan membangkitkan keaktifan murid dalam praktek, yaitu merancang pembelajaran yang menyenangkan, memberi kesempatan, yang memerdekakan siswa, menggunakan berbagai strategi yang sesuai dengan kurikulum merdeka. Dalam tanggung jawab, kita sudah memberikan pertanyaan tentang komitmen rencana aksi yang akan dilakukan coaching. Komitmen dari coaching itu kalau tidak salah membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang membangkitkan murid untuk aktif dalam kegiatan praktik dan menyediakan sarana prasarana yang lebih mendukung untuk kegiatan praktik, serta melaksanakan pembelajaran yang memerdekakan murid. Masukan atau evaluasi yang bisa saya berikan dalam kesempatan percakapan pasca supervisi seperti itu Pak, dalam melaksanakan pembelajaran harus memerdekakan murid. Nah, terakhir kita refleksi Pak, refleksi atas apa yang Bapak dapatkan dari pelaksanaan coaching ini. Baik Ibu, terima kasih Bu atas pengamatan yang sudah Ibu lakukan. Saya sangat mengapresiasi gitu. Pada sesi refleksi kali ini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapat. Pertama, melalui coaching ini saya membantu menyelesaikan masalah coaching. Saya sangat senang gitu ya bisa membantu. Juga saya bisa menggunakan alur cerita dalam percakapan coaching ini dengan baik. Kemudian yang ketiga, saya bisa memberikan umpan balik. Kemudian dalam masalah nanti dan rencana ke depan untuk ini Bu yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Luar biasa Pak refleksinya, semoga ke depan bisa menjadi pedoman dalam pelaksanaan coaching. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga ada sikap dalam kegiatan kelas supervisi, pelaksanaan supervisi maupun pasca supervisi. Kita tutup Pak kegiatan dengan bacaan terima kasih Pak Andres. Salam guru bergerak, Bergerak, menggerakkan.